Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Widija. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Almaida dengan NIM 19B10060. Di sini saya akan memperhatikan tugas berbeda yang ketiga, yaitu tentang perbandingan antara SNI 1729 tahun 2002 dengan SNI 1729 tahun 2020. Untuk topik pembahasannya, di sini saya membahas ada 9 perbedaan. Yang pertama yaitu ada batas mutu baja, yang kedua ada batas mutu beton, yang ketiga ada faktor reduksi tegangan plastis, yang keempat yaitu ada kuat lentur positif, yang kelima ada kuat lentur negatif, dan yang keenam yaitu ada batasan struktur komposit, yang ketujuh ada dek baja gelombang, dan yang kedelapan ada penghubung geser, dan yang terakhir yaitu yang ada syarat penghubung geser. Yang pertama yaitu untuk batas mutu baja pada SNI 1729 tahun 2002 disebutkan untuk tegangan lala profil baja dan tulangan longitudinal tidak boleh melebihi 380 MPa. Sedangkan pada SNI 1729 tahun 2020, tegangan leleh minimum terspesifikasi baja struktural yang digunakan dalam perhitungan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 75 KSI atau 525 MPa. Sedangkan untuk tegangan leleh minimum terspesifikasi pada batang tulangan yang digunakan dalam perhitungan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 80 KSI atau 550 MPa. Selanjutnya yaitu untuk batas mutu beton. Pada SNI lama yaitu SNI tahun 2002 disebutkan mutu beton yang digunakan tidak lebih tinggi daripada 55 MPa dan tidak kurang dari 21 MPa untuk beton normal dan tidak kurang dari 28 MPa untuk beton ringan. Sedangkan pada SNI terbaru tahun 2020 disebutkan untuk menentukan kekuatan tersedia, beton harus memiliki kekuatan tekan FC minimal 3 KSI atau 21 MPa dan maksimal 10 KSI atau 69 MPa untuk beton normal. Dan untuk beton ringan yaitu minimal 3 KSI atau 21 MPa, maksimal 6 KSI atau 41 MPa. Bagi catatan, properti material beton yang berkekuatan lebih tinggi dapat digunakan untuk perhitungan kekakuan tetapi tidak dapat diandalkan untuk perhitungan kekuatan kecuali dibuktikan oleh pengujian atau analisis. Next, untuk faktor reduksi plastis pada SNI lama juga distribusi tegangan plastis. Untuk distribusi tegangan plastis pada daerah momen positif balok komposit yang menggunakan pupuk geser, tegangan sebesar 0,8 FC dianggap bekerja dengan distribusi merata. Sedangkan pada SI terbaru tahun 2020 disebutkan untuk metode distribusi tegangan plastis, kekuatan nominal harus dihitung dengan asumsi bahwa komponen baja telah mencapai tegangan FY baik dalam kondisi tarik atau tekan dan komponen beton dalam kondisi tekan yang diakibatkan gaya aksial atau lentur telah mencapai tegangan sebesar 0,8 FC dengan FC adalah kekuatan tekan beton terspesifikasi MPa atau KSI untuk PSR bundar yang terisi beton tegangan sebesar 0,9 FC digunakan untuk komponen beton dalam kondisi tekan akibat gaya aksial dan atau lentur untuk memperhitungkan efek-efek pengekangan beton. Untuk perbedaan selanjutnya itu tentang kuat lentur positif. Pada SNI lama untuk kuat lentur positifnya yaitu untuk H per TW kurang dari sama dengan 1650 per akar FYF untuk momen nominal kuat momen nominal yang dihitung berdasarkan distribusi plastis pada kenapa komposit yaitu B sama dengan 0,85 dan untuk AS kali FY per 0,85 kali FC kali BE kuat momen nominal yang dihitung berdasarkan superposisi tegangan dengan elastis yang bukan pengaruh komponen sementara atau pakai perancang B sama dengan 0,90. Sedangkan pada SNI 2020 disebutkan kekuatan lentur desain positif dan gamma BMN dan kekuatan lentur positif dengan yaitu MN Ohm B harus ditentukan untuk keadaan batas sebagai berikut untuk B sama dengan 0,90 dengan tentang Ohm B sama dengan 1,67. Adapun persyaratan yang pertama yaitu apabila per TW kurang dari sama dengan 3,76 akar E per FY, momen nominal harus ditentukan dari distribusi tegangan plastis pada penampang komposit untuk keadaan batas leleh atau momen plastis. Bagi catatan, semua ASTM A6 profil W atau S
dan HP yang ada memenuhi batas yang diberikan dalam pasal 13.2a untuk FY kurang dari sama dengan 70 SI atau 485 MPa. Syarat yang kedua yaitu apabila H per TW lebih besar 3,76 akar E per FY, MN harus ditentukan dari superposisi dengan elastis dengan mempertimbangkan efek penumpangan untuk keadaan batas leleh atau momen leleh. Untuk perbedaan selanjutnya yaitu kuat lentur negatif pada SNI 2002 disebutkan sebagai alternatif kuat lentur negatif rencana, MN dapat dihitung dengan mengambil B sama dengan 0,85 dan MN yang besarnya ditentukan berdasarkan distribusi tegangan plastis pada penampang komposit. Selama hal berikut dipenuhi. Yang pertama, balok baja mempunyai penampang kompak yang diberi pengaku yang memadai, bagian yang didefinisikan pada butir 8. Yang kedua yaitu plat beton dan balok baja di daerah momen negatif harus disatukan dengan penghubung geser. Yang ketiga, tulangan plat yang sejajar dengan balok baja di sepanjang daerah lebar efektif plat beton harus diangker dengan baik. Dan untuk SNI terbaru, yaitu tahun 2020, disebutkan alternatif kekuatan lentur negatif tersedia harus ditentukan dari distribusi tegangan plastis pada penampang komposit untuk keadaan batas leleh atau momen plastis dengan B sama dengan 0,90 dan B yaitu 1,67. Untuk persyaratnya harus dipenuhi yaitu yang pertama, balok baja adalah penampang kompak dan terbrace secara memadai sesuai dengan bab F. Yang kedua yaitu angkur baja stat berkepala atau angkur kanal. Baja menyambungkan slab ke balok baja pada daerah momen negatif. Yang ketiga tulangan slab yang paralel pada balok baja disalurkan di lebar efektif slab. Untuk perbedaan selanjutnya yaitu mengenai batasan struktur komposit. Pada SNI 1799 tahun 2002 disebutkan yang pertama, luas penampang profil baja minimal sebesar 4% dari luas penampang komposit total. Yang kedua, stopong beton untuk penampang komposit yang berintikan baja harus diberi tulangan baja longitudinal dan tulangan pengekang lateral. Untuk tulangan baja longitudinal harus menerus pada lantai struktur portal. Kecuali untuk tulangan longitudinal yang hanya berfungsi memberi kekang pada beton, jarak antar pengikat lateral tidak boleh melebihi 2/3 dari dimensi terkecil penampang kolom komposit. Luas minimum penampang tulangan transversal atau longitudinal tidak boleh kurang dari 0,18 mm persegi untuk setiap milimeter jarak antar tulangan transversal atau longitudinal terpasang. Untuk tebal bersih selimut beton dari tepi terluar tulangan longitudinal dan transversal minimal sebesar 40 mm. Sedangkan untuk SNI yang terbaru tahun 2020 disebutkan untuk komponen struktur komposit terbungkus beton pembatasan yang berikut harus dipenuhi persyaratannya. Yang pertama, luas penopang melintang inti baja harus terdiri atas sedikitnya 1% dari penopang melintang komposit total. Yang kedua, beton pembungkus inti baja harus ditulangi dengan batang tulangan longitudinal menerus dan sengkang pengikat lateral atau spiral. Apabila sengkang pengikat lateral digunakan, minimum dari batang tulangan nomor 3 yaitu 10 mm berspasi maksimum 12 in atau 300 mm as atau batang tulangan nomor 4 yaitu 13 mm atau lebih besar dengan spasi maksimum 16 in 400 mm as harus digunakan. Untuk tulangan kawat ulir atau tulangan kawat yang jelas dengan luas ekivalen diizinkan. Untuk spasi maksimum sengkang pengikat lateral tidak boleh melebihi 0,5 kali dimensi kolom terkecil. Untuk persyaratan yang ketiga, rasio tulangan minimum PSR sebesar 0,004 digunakan untuk penulangan longitudinal lurus. Untuk rasio PSR adalah PSR sama dengan ASR per AG. Untuk AG yaitu luas bruto komponen struktur komposit yang disebut dalam in atau milimeter, dan untuk ASR luas batang tulangan menerus sama yaitu disebut dalam in atau milimeter. Bagi catatan untuk lihat lebih lanjut yaitu dapat dilihat pada ATI 318 untuk persyaratan tambahan sengkang pengikat dan spiral. Untuk perbedaan selanjutnya yaitu pada dek baja gelombang. Pada SNI tahun 2002, persyaratan dek baja gelombang dan dukung gesernya untuk digunakan dalam struktur komposit pada SNI 2002 disyaratkan yang pertama yaitu tinggi maksimum dek baja atau HT itu kurang dari sama dengan 75 mm. Yang kedua, lebar rata-rata minimum dari gelombang dek BT lebih besar 50 mm. Lebar ini tidak boleh lebih besar dari lebar bersih minimum pada tepi atas dek baja. Yang ketiga yaitu ada tabel plat minimum diukur dari tepi atas dek baja sama dengan 50 mm. Yang keempat, diameter maksimum stud yang dipakai sama dengan 20 mm dan dilas langsung pada flange balok baja. Yang kelima, tinggi minimum stud diukur dari sisi dek baja paling atas sama dengan 40 mm. Sedangkan pada SNI terbaru disebutkan slab beton harus disambungkan ke balok baja dengan angkur baja stat berkepala yang dilas baik melalui dek tersebut atau langsung ke penapang melintang baja. Angkur baja stat berkepala setelah diinstalasi harus diperpanjang tidak kurang dari 1,5 inch
atau 38 mm di atas bagian paling atas dek baja, dan harus ada paling sedikit yaitu setengah inch atau 13 mm. Untuk selimut beton terspesifikasi di atas bagian paling atas angkur baja start berkepala. Dek baja harus diangkur ke semua komponen struktur pendukung pada spasi 3 lebih 18 inch atau 460 mm. Angkur yang demikian harus diberikan dengan angkur baja start berkepala. Untuk kombinasi dari angkur baja start berkepala dan last art pot paddle atau perangkat lain yang terspesifikasi dalam dokumen kontrak. Selanjutnya yaitu ada pada penghubung geser. Perbedaan pada SNI 2000 selama 2002 yaitu penghubung geser dapat dari jenis paku baja berkepala dengan panjang dalam kondisi terpasang tidak kurang dari 4 kali diameternya atau berupa penapang baja kanal gilas. Untuk penghubung geser jenis paku dan penghubung geser kanal harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk massa jenis plat beton yang digunakan pada struktur balok komposit dengan penghubung geser tidak kurang dari 1.500 kg per meter kubik. Sedangkan pada SNI yang terbaru yaitu tahun 2020 disebutkan untuk diameter angkur baja start berkepala atau biasa disebut DSA harus 3/4 inch atau 19 mm atau boleh kurang, kecuali apabila angkur digunakan semata-mata untuk transfer geser pada slab solid yang dalam hal ini diameter angkur diperbolehkan 78 inch atau 22 mm dan 1 inch 25 mm. Selain itu, diameter angkur baja stat berkepala tidak boleh lebih besar dari 2,5 kali ketebalan logam dasar untuk angkur yang dilas, kecuali apabila dilas ke sayap langsung di atas badan. Untuk perbandingan terakhir, yaitu ada syarat penghubung geser. Pada SNI tahun 2002 disebutkan, untuk penghubung geser harus mempunyai selimut beton pada arah lateral setebal minimal 25 mm, kecuali untuk penghubung geser yang dipasang pada gelombang-gelombang dek baja bergelombang. Diameter penghubung geser di baku tidak boleh lebih dari 2,5 kali ketebalan sayap penampang di mana penghubung geser di baku tersebut dilaskan, kecuali yang terletak di atas plat badan penampang. Untuk jarak minimum antara penghubung geser tidak boleh kurang dari 6 kali diameter di sepanjang sumbu longitudinal balok penumpu dan tidak boleh kurang dari 4 kali diameter di sepanjang sumbu tegak lurus terhadap sumbu longitudinal balok penumpu. Untuk daerah di antara gelombang-gelombang dek baja bergelombang, jarak minimum antar penghubung geser tersebut dapat berkecil menjadi 4 kali diameter ke semua arah. Untuk jarak maksimum antara penghubung geser tidak boleh melebihi 8 kali ketebalan pelat total. Untuk persyaratan lainnya dapat dilihat pada butir 7.12.4.5.2 pada SNI 1729 tahun 2002. Selanjutnya, perbedaan untuk pada SNI terbaru yaitu 1729 tahun 2020 itu ada 5 persyaratan. Yang pertama, angkur baja yang diperlukan pada masing-masing sisi titik dengan momen luntur maksimum. Untuk luntur maksimum positif atau negatif harus didistribusikan secara merata antara titik tersebut dan titik dengan momen 0 derajat, kecuali disyaratkan lain pada dokumen kontrak. Yang kedua yaitu angkur baja harus memiliki selimut beton lateral paling sedikit 1 in atau 25 mm dalam arah tegak lurus terhadap gaya geser, kecuali untuk angkur yang dipasang pada rusuk dari baja dek bergelombang. Yang ketiga yaitu ada jarak minimum dari pusat angkur baja ke tepi bebas pada arah gaya geser harus 8 in atau 200 mm. Jika beton normal yang digunakan dan slow in 250 mm, jika beton ringan yang digunakan untuk ketentuan bab 17 ATI 318 diperbolehkan untuk digunakan sebagai pengganti dari nilai-nilai ini. Yang keempat yaitu ada spasi as ke as minimum angkur baja start berkepala harus 4 diameter pada arah manapun. Untuk belok komposisi yang tidak mengandung angkur yang telah didek baja berlubang nanti orientasikan tegak lurus terhadap tentang balok. Batas spasi minimum tambahan sebesar 6 diameter sepanjang balok sumbu longitudinal balok harus berlaku. Untuk syarat terakhir yaitu kelima, spasi as ke as maksimum angkur baja tidak boleh melebihi 6 kali tebal slab total atau 3 in atau 900 mm. Sekian, terima kasih presentasi dari saya mengenai perbedaan antara SNI 1729 tahun 2002 dengan SNI 1729 tahun 2020. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.